Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, monggo diperkenalkan dulu pasiennya. Iya, ini pasien saya, nama saya Mbak Dwi, Bu. Iya, Nggih, langsung bisa monggo mulai. dijelaskan ini kasusnya apa? Iya, Singkat mau. oh ya. Mbak Dwi ini pasien dengan pos SC, dia mengeluh dengan putingnya lecet, sama ASINY-nya sudah tidak terlalu keluar, Bu. Iya. Nggih, nifas hari ke berapa nggih? Nifas waktu pengkajian itu hari ke-23, sekarang sudah ke-40. 40. Nifas yang Hmm. ke-40. Masih sudah suci napa dereng? Alhamdulillah sudah. Sudah nggih. Ya. Nggih, nggih. Monggo untuk yang keluhannya diberikan penyuluhan dulu enggak apa-apa. Oh iya, terima kasih Bu Bri. Assalamualaikum Mbak Dwi, gimana kabarnya? Baik. Iya, iya. Uh, Keluarnya puting susu lecet ya, Bu? Iya. Sekarang masih sudah berkurang apa? Iya, asinya berkurang. Terus lecetnya itu apa ya? Di sini sudah berkurang, sini belum begitu ini. Tapi sudah mendingan daripada waktu itu. Iya. Nanti kalau sudah mulai berkurang, tetap diminumkan asinya ya, meskipun lecet nanti enggak apa-apa. Nanti kan nanti bisa beradaptasi bayinya. Nanti setiap 2 jam atau bayinya kalau sudah lapar itu nanti dikasih asinya, terus nanti soalnya asi eksklusif itu penting, Ibu. Paling enggak itu 6 bulan Ibu harus pakai asi eksklusif. Soalnya nanti ini untuk fungsinya bagus sekali untuk bayi, karena nanti untuk dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Nggak sama dengan kalau misalkan formula aja ya. Nanti bayinya nggak gampang sakit, ya. Ini ada beberapa manfaat nih Bu untuk ASI eksklusif. Ini pada bayi, ini sebagai nutrisi atau makanan utama, ya. Tidak ada pengganti ASI kalau bayi sebelum usia 6 bulan. Ya, yang nutrisinya penting sekali. Terus bisa meningkatkan daya tahan tubuh seperti tadi yang saya jelaskan, ya. Bisa meningkatkan kecerdasan, ya, pertumbuhan otak, perkembangan emosional, spiritual, dan perkembangan intelektual, ya. Terus ini dapat meningkatkan jalin kasih sayang ibu dan anaknya, melindungi alergi dari makanan. Kan kadang nggak tahu ya susu formula itu nanti bayinya gimana, nanti kadang itu malah alergi karena belum tahu dia itu bayi itu cocok apa enggak. Kadang ada keluhan mencret, ASI karena dia itu sudah dari bawaannya, dari mungkin karena ada faktor penghambat. Mungkin ada beberapa faktor yang bisa menghambat pengeluaran ASI, Bu. Mungkin jenengan terlalu capek, apakah banyak kurang konsentrasi, berpikiran, ya. Nggak apa-apa, itu harus rileks, Bu. Soalnya ASI itu memang bersumber dari pikiran kita. Kalau kita bahagia, itu kan nanti ASI-nya bisa keluar happy. Itu ya, kalau saya dulu kalau misalkan mau happy, kalau di rumah sumpah gitu ya, saya jalan-jalan keliling gitu. Terus nanti makan makanan kesukaan gitu. Iya, ya bisa seperti itu. Jadi saya mengurangkan niat untuk memberi susu formula ya. Setelah melihat ini fungsinya ASI memang begitu sangat dibutuhkan oleh bayi, saya akan berusaha untuk maksimal pemberian ASI. Iya, okay. Ini juga bagus untuk ibunya juga ya. Buat pada ibu nanti bisa mengurangi faktor resiko perdarahan setelah melahirkan, Bu, ya. Iya. Terus mengurangi resiko anemia, membantu proses pengecilan rahim, ya. Iya, jadi nanti kan waktu menyusui itu kan bayi mengencut nanti akan merangsang hormon untuk membantu menormalkan rahimnya. Jadi proses pengecilan rahimnya itu bagus gitu ya. Jadi
ini nanti yang mengurangi resiko perdarahan postpartum ini. Iya. Terus ini kalau misalkan ASI eksklusif itu bisa mencegah kehamilan. Kalau misalkan eksklusif saja, ya tidak ada tambah susu formula, ya. Karena nanti untuk membantu KB juga, ya. Terus ini juga mengurangi resiko kanker dan menghemat pengeluaran, ya. Iya, pastinya ya Bu ya, Iya. susu formula mahal-mahal ya Bu ya. Iya. Terus kan nanti bisa hemat kalau kita kalau misalnya susu formula berapa kaleng nanti habisnya, kan nanti tinggal gantinya kalau kita pakai ASI, kita hanya membeli makanan untuk kita, nutrisi kita, ya. Jadi tidak boleh nirek ya kalau istilahnya orang Jawa itu, ya. Jadi itu harus apa saja boleh dimakan asalkan tidak alergi, ngoten Ibu. Juga praktis bagi ibu ya, soalnya kan juga kita nggak usah bawa termos untuk bawa susu formula bersama itu, ya. Ini untuk manfaat ASI eksklusif ya Bu. Mungkin jenengan kalau misalkan ini untuk bisa lebih semangat lagi untuk ASI eksklusif ya. Terus nanti juga perlu dukungan dari keluarga, itu sangat penting dukungan ya. Terus nah mungkin kalau misalkan susu lecet itu mungkin cara menyusuinya mungkin kurang pas ngoten nggih. Itu Ibu ya. Iya, bisa karena nanti kalau misalkan posisinya kurang pas, bayi kan jadi nggak nyaman gitu ya. Jadi kalau misalkan dia menyusui gini kan capek gitu. Jadi dia akan berusaha terus menggigit-gigit supaya dapat ngoten. Jadi kalau misalkan nggak pas nanti jadi melukai puting gitu. Nanti saya akan cara menyusui yang benar ya, posisinya. Jadi nanti bisa membantu ibu kalau misalkan di rumah ya. Sebelumnya nanti kalau setiap mau memegang bayi kita harus cuci tangan ya. Cuci tangan ya. Nanti bisa cuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand scrub atau alkohol seperti ini ya. Ya, nanti akan saya ajari cara-caranya. Pakai nyanyi bisa. Saya ajari pakai nyanyi ya. Ini menggunakan alkohol atau hand scrub. Ya. Nanti saya ajari nyanyi ya. Yang pertama kita mulai nyanyi. Cuci tangan itu ada 6 langkah. Yang pertama gosok-gosok telapak tangan. Yang ketiga sela-sela jarimu. Yang keempat mengatuk dan mengunci. Kelima putar-putar ibu jari. Yang keenam gosok-gosok ujung jari. Yang keenam gosok-gosok ujung jari. Ngerti nggih Bu? Sudah. Terus nanti kita menyusui bayinya ya. Setelah mencuci tangan, kemudian kita memasase itu adalah memijat. Memijat ya, dipijat dulu. Dipijat dulu ya Bu. Iya, dipijat dulu payudaranya dari luar dari luar ke puting, ke area ke yang hitam-hitam ini ya. Terus kalau sudah kan bisa kalau keras kan kita putar dulu sampai lunak, gitu. Terus kemudian sebelum menyusui ASI itu dikeluarkan, ASInya dikeluarkan sedikit, terus dioleskan. Oh gitu Bu ya. Iya, nanti untuk biar lemes, jadi putingnya itu jadi nanti nggak sakit ya. Jadi terus ini ada fungsi lain kalau kita mengoleskan ASI ke puting susu ya. Ini nanti sebagai desinfektan atau untuk bisa membunuh kuman dan menjaga kelembapan puting susu. Ngoten nggih? Nggih. Terus ini nanti saya ada caranya ya. Bayi menggendongnya seperti ini ya. Ya, seperti ini. Terus menempel
pada ibu dan payudara seperti ini, ya, ibu duduknya senyaman mungkin ya, jangan kaku apa-apa gimana, pokoknya nyaman, ya. Kemudian bayi dipegang satu lengan, ngeten. Nah ini nanti bokongnya nanti tangannya menyangga bokong, ngeten. Terus bayinya nanti gini ya, bayi tidak boleh ngeten, ya. Biasanya kadang kan bayi kan ngeten penak, ya. Iya, saya Iya. katanya Bu. Iya, nanti akan bayinya capek nanti kalau ASI ya. Jadi harus begini, Iya. pas. Jadi pas di hadapan ASI-nya, ya. Terus, terus bayinya tangannya gini, satu di depan, satunya di belakang gini. Jadi bayinya nyaman. Ini enggak usah pakai bantal, nih, langsung tangan ngeten. Oke. Terus nanti setelah ini kan perutnya nempel di perut ibu gitu ya. Terus kemudian ini pokoknya satu garis lurus, telinga, bahu, dan tangan ya. Kemudian tangan satunya ini memegang ASI payudaranya, yang atas, yang jempol ya, tangan yang jenengan noto, nah ASI-nya. Gini ya Bu. Ya, yang ini jempol di atas, yang di bawah itu ini ya seperti ini ya, dipasne ngoten nggih. Mungkin sampun pas terus dimasuk nih dengan cara gini, bayina ini didekatkan dengan dimasukkan ini ke mulutnya ya dipasne tiga nih pinggirnya ngeten kan mungkin refleks bayinya akan mangap ngoten nggih. Iya. Terus nanti setelah ini akan setelah masuk ke mulutnya ini nanti bayinya usahakan itu yang hitam-hitam banyak yang ya masuk ya. Nanti bayinya akan pas menghisapnya, ya. Nanti kalau bayinya sudah mencut, ini mboten usah dipegang. Lepas. Nggih, dilepas jenengan bantu golek ini, nggih. Jadi niki nanti enggak ditekan sama ASI-nya. Berarti enggak sama sekali tekan ya Bu ya. Pokoknya nggih. Nggih. Fungsinya ini kan nanti untuk ngepasne mawon nek sampun nggih mboten usah kan iki ngeten. Terus bayi ini kan malih nyaman ngeten nggih. Ya, terus nanti kalau sudah selesai cara melepasnya ini pakai kelingking ini di bayi apa ujung-ujungnya di ujung mulut sini, sudut-sudutnya ya. Gini. Atau menekan dagunya. Nah, nanti kan kalau sudah puas bayinya kan kan bisa kadang dia akan berhenti mengenjot sendiri terus kadang tidur sampai tertidur ngoten nggih. Iya. Terus nanti setelah selesai kasih ASI, nanti jangan lupa diolesi lagi ASI-nya. Putingnya itu dengan ASI. Jadi untuk tetap menjaga kelembapannya itu bisa mengurangi lecet pada payudara. Putingnya ngoten nggih. Iya. Iya. Sebelum disusui sama sesudah disusui itu diolesin sama air susunya. Iya. Iya, nanti untuk mencegah membantu mengurangi enggak nggih. Itu mungkin yang membuat puting jadi lecet, jadi kan tidak lembab. Ngoten nggih. Nanti setelah selesai bayi jangan lupa disendawakan. Caranya gimana Bu? Iya, nanti saya ajari ya. Kalau disendawakan nanti fungsinya nanti biar udara yang di dalam perut itu keluar, jadi bayi tidak gumoh. Bayi saya sering gumoh loh Bu. Enggak, mungkin karena setelah kasih ASI tidak tidurkan. Ngoten. Itu malah bahaya, mungkin bisa gumoh. Nanti bisa tersedot hidung malah bahaya. Nah, jadi setelah kasih ASI, nanti bayi kan begini, bisa disendawakan dengan seperti ini, terus ini ditepuk-tepuk gini, nanti yang ditepuk seperti ini ya. Kalau nanti kalau sudah besar bayi dari sini juga bisa dipuk-puk kan bayi juga nyaman. Ngoten nggih, kadang kalau bayinya itu bisa sampai glegeken ngoten kadang misalkan dia itu keluar ASI-nya, ngoten ya. Keluar udaranya. Ngoten nggih Bu. Napa sampun jelas apa yang ada yang tanyakan? Sudah jelas dari fungsi ASI, manfaat ASI itu apa, terus apa tadi itu menjaga kelembapan puting ya Bu ya, sebelum sama sesudah dikasih air susu itu tadi, terus
Nggih. Sudah bagus nggih. Ibu sampun paham semua nggih, Bu? Alhamdulillah sudah, Bu. Ya, Nggih, terima kasih ya. Bu sudah berkenan hari ini untuk dilakukan penyuluhan. Nggih. Sampun berarti nanti untuk itu sudah tidak ada masalah, sampun perso nggih Bu caranya yang benar bagaimana, cara menangani bagaimana nggih. Iya, selama ini kan saya kurang tahu ya, Bu, kurang paham. Ternyata harus diolesi dulu sebelum sama sesudah. Harus di apa tadi itu? Disendawakan ya, Bu ya. Harus Nggih. lagi. Ini Selama ini putra keberapa Bu? ini anak ketiga. Oh, ketiga. Berarti dulu yang pertama sama kedua mboten ngaten nggih Bu. Dulu pakai sufor, Bu. Ini mulai ini Hmm. pakai asip. Gitu. Nggih, semangat nggih Bu, semoga bisa ASI eksklusif nggih. Ya, ya Bu. Soalnya anak pertama sama anak kedua Nggih. itu alergi, Bu, punya alergi, makanya pakai sufor ternyata banyak alerginya. Terus saya tanya sama teman-teman kayak gitu, pakai ASI aja. Mulai ini pakai ASI eksklusif, cuman apa ya, harus telaten ya, Bu ya, soalnya ya. Ya. Nggih, semoga nanti berhasil ya Bu ASI-nya, ASI eksklusif. Iya. Semoga nggih keluhannya nanti segera teratasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oke, silakan bisa dimulai. Diperkenalkan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Kristina Sari, D4 Ali Jenjang Kebinaan Stikes Karya Husada Kediri, dan ini pasien saya Nadia, remaja dengan kasus leukora patologis. Baik, sekarang saya akan menyampaikan penyuluhan kepada klien saya. Baik, begini ya Mbak, setelah pengkajian kemarin kan Mbak ada masalah yaitu leukora patologis atau keputihan yang tidak normal ya. Apa sih itu keputihan? Keputihan itu yaitu semua pengeluaran yang dikeluarkan dari alat genitalia yang bukan darah tetapi merupakan cairan manifestasi klinis yaitu dari berbagai infeksi. Biasanya itu berupa pengeluaran cairan bisa berwarna putih, kuning, atau hijau. Keputihan itu dibagi menjadi dua ya Mbak. Keputihan itu dibagi dua. Yang pertama yaitu keputihan fisiologis, yang kedua adalah patologis. Ya, fisiologis itu cairannya berwarna putih, encer, bening, nggak gatal, nggak juga bau ya. Yang kedua itu adalah patologis. Nah, yang patologis itu biasanya kental, seperti susu, terus ada yang berwarna kuning, ada yang sampai kehijauan. Nah, itu biasanya bau dan gatal. Untuk penyebabnya sendiri itu biasanya dari jamur, parasit, atau bakteri, atau mungkin juga kebersihannya yang kurang dijaga, atau kalau tidak itu pemakaian obat-obatan, atau mungkin stres, ada penyakit lain organ kewanitaan juga bisa. Nah, cara mengatasinya bisa dengan menjaga kebersihan ya. Contohnya tidak membasuhnya dari depan ke belakang seperti itu, dan tidak memakai sabun yang wangi-wangi atau memakai parfum. Dan setiap kali sesering mungkin untuk mencuci area penawan. Kemudian selain itu juga bisa dengan cara menjaga kebersihannya dengan mengganti celana dalam itu sesering mungkin, atau bisa 2 kali sehari seperti itu ya. Juga tidak disarankan untuk memakai pakaian yang ketat-ketat ya, untuk agar selain itu juga bisa dengan menjaga atau mengatur gaya hidup. Jadi tidak boleh seperti yang nggak boleh itu seperti gonta-ganti pasangan seperti itu ya. Dan juga nggak boleh stres. Kita harus menjaga pola makan, terlalu gendut atau obesitas itu juga nggak boleh. Baik, bagaimana Mbak Nadia? Bisa paham? Oh, ya. Kalau ada yang mungkin mau ditanyakan? Tidak. Oh, kalau tidak, saya ganti yang tanya ya. Keputihan tadi apa Mbak?
keluaran cairan dari vagina berwarna putih, ya, berwarna putih kekuningan. Biasanya keputihan berarti kan ada dua, Mbak. Yang pertama normal sama ya. Kalau yang normal itu berwarna bening. Ya, baik. Caranya mengatasinya biasanya dengan apa, Mbak? menjaga kebersihan, mengganti pakaian, tidak stres, Ya, lalu apa lagi? menjaga pola makan. Ya, baik. Ya, jadi seperti itu ya, Mbak. Kita kalau bisa menjaga pola makan itu juga perlu dengan diet atau seperti itu. Mbak biasanya kalau ganti pakaian satu hari berapa kali? Biasanya 1 kali, biasanya 2 kali, enggak tentu. Oh, kalau bisa nanti setelah ini sering-sering untuk mengganti pakaian ya. Berapa Baik, Bu kali? Fritz, biasanya 1 kali, Bu, kadang. Harusnya berapa kali? Apa? Harusnya berapa kali? Kalau bisa sesering mungkin minimal itu 2 kali. Oke. Harusnya minimal 2 kali ya. Kalau kerasa lembab, bisa lebih dari 2 kali ya. Iya, Terus Ya. kalau saat bulanan ya, datang bulan, nah itu bisa lebih sering lagi. Terus Mbak Wahyu, ini mendiagnosa ini ke arah fisiologis atau patologis? ke patologis, Bu. Alasannya kenapa? Karena keputihannya itu yang dikeluarkan sudah berwarna kuning, kadang sampai kehijauan dan juga gatal, Bu, mengganggu sudah. Sudah berapa lama Mbak Nadia? Dari bulan 5. Pakai pembersih yang dijual di bebas itu apa enggak? Pembersih Tidak. kewangian? Enggak. Sekarang masih ini warnanya masih kekuningan kehijauan. Kuning Bu sekarang. Oh gitu. Gatel ya? Iya. Nah, itu nanti coba kebersihannya dijaga lagi ya. Ganti dalaman 2 kali sehari minimal atau lebih sering terutama saat haid. Terus kemudian makan. Makannya pakai apa? Makannya gimana? Banyak yang berlemak atau suka sayur atau gimana? Banyak yang berlemak Bu. Makan-makannya. Banyak yang berlemak. Nah, itu juga bisa dikurangi ya sedikit ya. Terus minum Yakult ya, Mbak Nadia. Sebut merek deh, jadi Yakult. Itu kan mengandung probiotik ya. Jadi nanti untuk bisa juga dipakai untuk menjaga, kan probiotik itu kan diperlukan selain di usus juga bisa di area situ supaya nanti apa ya istilahnya yang bakteri baiknya itu bisa melawan bakteri jahat. Ya, sehari sekali boleh, enggak apa-apa ya. Kemudian kalau misalnya ini apa bulanan gitu, gantinya sehari berapa kali? 2 sampai 3 kali. Gitu. Bisa lebih sering kalau memang diperlukan ya. Kemudian sudah pernah periksa atau belum? Mungkin ke bidan atau ke dokter? Belum Bu. Belum. Belum. Nah, Belum. nah kan sudah lama ya, sudah sebulan lebih ya. Jadi dengan coba gini aja, perbaiki dulu pola ini ya, perbaiki dulu pola personal hygiene, jadi kebersihan diri dulu. Setelah diperbaiki nanti baru dievaluasi, bisa konsultasi ke Mbak Wahyu. Baru setelah itu nanti kalau tidak ada perubahan bisa diperiksakan ke bidan, gitu ya. Oke, Bu. Bagaimana, paham, Mbak? Paham. Nggak stres kan ini? Enggak.
Oke. Oke, gitu aja Mbak Wahyu. Bisa ditutup? Gitu, bisa. Baik, baik ya Mbak Nadia, untuk sekian ini yang bisa saya sampaikan ke Mbak. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Ya.